Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk edisi kali ini kita ngobrol-ngobrol ya Bunda. Oke, Ada iya. beberapa pertanyaan nih buat Bunda. Jadi nanti Dinda akan sampaikan ke Bunda, Bunda kasih solusinya, begitu ya. Oke, insya Allah. Oke, yang pertama, hal apa saja yang membuat suami lebih suka dan memihak pelakornya ketimbang istri sahnya? Oke, hal apa saja? Oke, biasanya ya dari banyaknya kasus perselingkuhan yang mampir di meja konsultasi saya. Yang pertama, biasanya pelakor itu mencitrakan dirinya sebagai sosok yang sempurna. Maksudnya sempurna di sini dia itu ingin terlihat neriman, istilah Jawanya ya. Dia itu ingin terlihat baik, selalu baik. Dia nggak suka nuntut sama suami orang ini. Dia pokoknya terlihat perfect aja gitu. Nah, itu dari segi sikap ya. Terus yang kedua dari segi penampilan. Biasanya para pelakor itu memang bisa banget untuk jaga penampilannya supaya lebih menarik. Nah, kalau istri syah itu kan beda ya. Bangun tidur, rambut, ya kan? Terus langsung mengurus dapur, anak, gitu kan. Karena banyaknya itu. Terus kalau istri syah itu kan biasanya juga ngomongnya masalah keuangan lah, anak atau apa. Nah, kalau sama si pelakor itu kan biasanya yang diomongkan kan hal-hal yang indah-indah gitu, yang menyenangkan, hal-hal sepele yang kayak temen biasa gitu. Jadi membuat suami itu merasa nyaman gitu. Terus ada faktor lagi nih, kalau memang si pelakornya ini menggunakan energi daya pikat atau amalan-amalan negatif supaya si suami orang ini merasa ada rasa kangen terus memikirkan si wanita itu gitu. Jadi banyak faktor sih Mbak Dinda, aja nggak bisa diinin satu-satu, tergantung juga gitu ya. Terus yang kedua nih, kalau suami sudah terlanjur menikah siri dan istri sahnya tidak ridho, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya istri melihat suaminya diam-diam udah nikah siri gitu ya. Kalau nikah siri sebenarnya itu beda penanganannya ya, antara kita memperlakukan suami kita yang selingkuh sama kita mengatasi suami yang udah nikah siri. Oke, saya akan jelaskan perbedaannya. Kalau kita mengatasi suami yang selingkuh dalam Islam ada dua. Kita boleh menggugat cerai, diperbolehkan. Terus yang kedua, kita bisa mempertahankan dan memperjuangkan suami kita untuk bisa kembali sama kita. Nah, tetapi kalau udah menikah siri, otomatis kan nasi udah jadi bubur ya, nggak bisa diapa-apain ya. Nah, dalam kasus ini sebagai seorang istri ya, dalam Islam pun gitu, jika kasusnya suami ini masih berlaku adil sama istrinya, tidak ada kekurangan apapun, masih sama. Nafkah lahir batin pun diberikan dengan baik, sama seperti dulu sebelum menikah gitu. Nah, kalau dalam kasus ini si istri mau menggugat cerai, maka haram hukumnya bagi seorang istri yang itu tadi menggugat cerai. Tapi kalau kasusnya di mana suaminya ini sudah nggak adil ya sama istri pertama dan istri kedua, lalu udah nggak perhatian, pokoknya banyak sekali perbedaan maka dari Islam pun sendiri istri boleh untuk menggugat cerai gitu. Nah, kalau itu menggugat pengen bercerai ya, tapi kalau istri itu ingin mempertahankan rumah tangganya, mungkin melihat anak-anaknya, lalu ada faktor lain juga, malu sama keluarga dan lain sebagainya, saran saya untuk para sahabat Bunda, berikan versi terbaik buat diri Bunda ya. Bahagiakan diri Bunda, tenangkan diri Bunda, lalu lakukan hal-hal baik dalam melayani suami, supaya suami itu bukannya berkurang rasa sayangnya, tapi lebih meningkat rasa sayangnya ke Bunda. Jadi Bunda itu malah diprioritaskan karena melihat, wah ternyata aku begini, istriku benar-benar subhanallah istimewanya banget gitu. Oh begitu ya Bunda. Jadi ada beberapa pilihan ya, jadi saya kembalikan ya, tergantung Anda gitu, apakah ingin mempertahankan atau tidak. Iya. Selanjutnya nih, suami saya orangnya suka bohong masalah keuangan. Bisa dikatakan agak pelit dan perhitungan Bunda. Bagaimana cara menyikapinya? Kalau mengatasi pasangan yang pelit, sebenarnya saya juga harus tanya, ini pelitnya suami itu baru-baru ini atau sudah di awal pernikahan? Kalau misalnya nih sudah dari awal pernikahan. Di awal pernikahan ada beberapa faktor juga. Jadi nggak bisa kita langsung bahas begitu gitu. Ya bisa jadi emang udah wataknya. Ya, kalau udah watak
agak susah ya. Sifat bisa dirubah, tapi kalau watak banyak hal ya yang Bunda harus jalani, dan watak itu bisa dikurangi insya Allah atas izin Allah. Nah kalau misalnya baru-baru ini nih perhitungannya, pelitnya. Oke, pelitnya baru-baru ini. Nah, ini lebih baik kita bantu diri kita juga dulu untuk introspeksi. Mungkin ada hal atau peristiwa yang membuat suami Bunda itu seperti itu. Biasanya pertama, suaminya kurang percaya sama istrinya. Mungkin ada suatu kejadian istrinya agak boros, gitu kan. Ada lagi juga rasa trauma suaminya yang lain ya. Dulunya mungkin dari faktor keluarganya itu ada hal-hal tertentu yang membuat si suami ini perhitungan. Jadi nggak bisa saya langsung putuskan ini, karena setiap orang itu beda kasus, beda penanganan gitu. Tapi untuk garis bawahnya seperti itu ya, poin-poinnya gitu. Jadi harus dilihat dulu apakah baru-baru ini atau sudah dari awal pernikahan. Nah, itu pun juga harus dikulik lagi, Mbak Dinda. Jadi nggak bisa saya langsung putuskan itu gitu. Oke, lanjut ya Bunda ya. Yang keempat, suami saya masih suka main sama teman-temannya di luar Bunda. Bahkan sering pulang malam, tidak betah di rumah. Sebagai istri, saya harus bagaimana? Itu sama juga di awal pernikahan atau baru-baru ini? Nah ini belum dijelaskan. Belum dijelaskan ya. Jadi mungkin bisa Nah ya, untuk para sahabat Bunda mungkin yang mengalami kasus yang serupa ya, dari pertanyaan dari awal sampai akhir ini, bisa nanti konsultasikan langsung dengan saya dengan menghubungi nomor di bawah ini, agar kami di sini juga lebih paham gitu untuk permasalahannya, penyebabnya, karena nggak ada asap kalau nggak ada api gitu ya, ada sebab akibat. Nah kalau kasusnya ini semisal di awal menikah sudah seperti itu, bahkan Bunda bilang bahwa iya memang dari dulu sebelum menikah suami saya tuh suka main gitu, otomatis ya kita paham bahwa mungkin si suami ini masih suka hangout sama teman-temannya, masih ingin bebas gitu, butuh me time-nya sendiri gitu. Nah cara kita supaya dia bisa nyaman di rumah, berarti kita harus bisa buat dia nyaman gitu. Salah satunya ya mungkin dengan penampilan kita gitu. Jangan gitu. Karena tipe yang laki-laki seperti ini mudah bosen, mudah jenuh, terus biasanya mudah tersinggung gitu. Nggak suka diatur biasanya, ya kan? Jadi saran saya di sini ya bantu pertama komunikasi baik-baik dari hati ke hati ya, itu penting. Jaga penampilan, karena itu tadi ya, watak suami Bunda cepat bosan ya. Gimana cara kita menarik dia supaya lebih nyaman. Layani dengan baik, atau kalau perlu kita bukan sebagai istrinya aja, tapi kita juga bisa menjadi temennya untuk sharing, berbagi gitu. Jadi apa hobinya kita telusuri, kita tahu lebih dalam supaya komunikasinya tuh nggak hambar gitu. Kalau misalnya kalau misalnya baru-baru ini nih Bunda, sikap suaminya itu berubah gitu, nggak betah di rumah, ya berarti kan kita harus introspeksi juga gitu. Apakah kita gali juga permasalahannya seperti apa dulu gitu. Kita nggak bisa langsung ngejudge pasangan kita yang salah gitu. Mungkin ada diri kita yang sikap atau perilaku kita yang menyinggung atau menginjak harga diri suami kan gitu. Jadi ya setiap masalah itu tadi kita harus telusuri lebih dalam gitu. Penyebabnya gitu. Seperti apa. Oke, kalau begitu semoga pembahasan kita ini bermanfaat ya Bunda. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas lagi, bisa dikonsultasikan ke kami, ke Bunda Ayu, bisa dicarikan solusinya lebih jelas. Atau boleh nih para sahabat Bunda yang ingin memberikan beberapa pertanyaan, boleh lewat DM di Instagram, sosial media, Instagram. Gitu. Nanti kita akan bahas di video kali ini, insya Allah. Baik, kalau begitu, saya Dinda, saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.